Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi olahraga renang. Simak sampai habis ya. Pengertian dan sejarah renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Sejarah olahraga renang dimulai sejak zaman prasejarah dengan bukti lukisan batu yang menunjukkan orang berenang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-16, Nicolaus Wynman menulis buku pertama tentang berenang untuk mengurangi angka kematian tenggelam, serta memperkenalkan teknik gaya dada. Renang mulai dipertandingkan pada awal abad ke-19 di Inggris. Dengan kompetisi pertama diadakan pada 1830-an. Pada 1896, renang menjadi bagian dari Olimpiade dan pada 1908, FINA didirikan untuk mengatur standar internasional. Indonesia mulai terlibat dalam renang internasional sejak bergabung dengan Federasi Renang Internasional pada 1952 dan ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Organisasi PPRSI didirikan pada 1951 untuk memajukan olahraga renang di Indonesia. Seiring waktu, renang berkembang pesat dengan prestasi seperti yang dicapai Johnny Weissmuller pada 1922. Macam-macam gaya berenang. Yang pertama, gaya dada atau gaya katak. Yang kedua, gaya bebas. Yang ketiga, gaya punggung. Dan yang keempat, gaya kupu-kupu. Gaya dada. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari ke permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Berikut akan saya tampilkan contoh dari renang gaya dada. Gaya bebas. Renang gaya bebas, gerakannya dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Berikut akan saya tampilkan contoh dari gaya bebas. Gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya, pada gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air, sehingga mudah untuk bernafas dan membuka mata. Kemudian, pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki lebih aktif bergerak ke atas. Berikut akan saya tampilkan contoh dari renang gaya punggung.
Gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari renang gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti melakukan gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Gaya renang ini merupakan gaya yang paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. Berikut akan saya tampilkan contoh dari renang gaya kupu-kupu. Olahraga renang memiliki banyak manfaat loh. Manfaat dari olahraga renang meliputi yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meringankan kondisi saraf terjepit. Yang kelima, meringankan radang sendi. Yang keenam, mengurangi stres. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tidur. Terima kasih. Demikian itu materi yang telah saya sampaikan mengenai olahraga renang. See you on the next video. Bye-bye.